مرحبا يا مرحبا يا نور عيني. Dulu ada satu sahabat tua, tinggalnya dekat Mekah, satu kampung. Jadi ada kampung di dekat Mekah. Waktu Nabi Muhammad dakwah di Mekah, dakwahnya belum nyampe ke kampung itu, karena dia agak dalam. Waktu Nabi Muhammad udah pindah ke Madinah, ada orang tua di kampung tersebut, ada dai nyampe ke sana, dakwah di sana. Akhirnya dia malah masuk Islam. Ada orang tua nih masuk Islam. Umur 60 mau 70-an tahun. Tua. Tiap hari diceritain tentang Nabi Muhammad, ya Allah kangen. Biasanya orang dari manapun kampungnya kalau masuk Islam hijrah ke Madinah atau sekurangnya sowan ke Madinah. Cuman nih orang dia udah tua, jadi tidak memungkinkannya untuk berangkat ke Madinah. Dia malah justru lebih dekatnya sama Mekah. Jadi orang pada berangkat ke Madinah, dia nggak kuat kakinya, nggak kuat badannya. Tapi pengen ketemu sama Nabi. Ya Allah, kayak apa tuh Nabi? Tiap hari nanya, Ustadz sama dai-nya nih, ya sahabi Rasulillah, ceritain dong sama saya Nabi Muhammad. Ntar kalau udah diceritain, ya Allah kapan ketemu sama Nabi Muhammad. Ntar kalau doa, ya Allah jangan mati dulu saya sebelum ketemu Nabi Muhammad. Subhanallah, satu waktu Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi dia dengar Nabi Muhammad ada di Mekah. Nabi Muhammad ada di Mekah. Duh, senengnya hati. Jadi Nabi sekarang ada di Mekah nih. Siap-siap. Siap-siap minum vitamin, minum madu, pokoknya siap-siap kuatin badan. Di waktu yang sudah dia atur berangkat dari kampung dia ke Mekah. Di jalan mikir, bayangin kayak apa ya Nabi Muhammad, ya Allah kayak apa Nabi Muhammad. Nabi bikin saya kenal sama Allah. Ya Allah, Allah baik benar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tua-tua kayak begini masih Engkau izinkan buat mengenalmu ya Allah. Alhamdulillah. Engkau memang dermawan ya Allah. Anta karim, ya karim, ya karim. Sepanjang jalan dia nyebut-nyebut ya karim. Allah baik benar, dermawan benar. Sampai nyampe di Mekah. Dia nyampe di Mekah, mikir, ketemu Nabi dulu apa tawaf dulu. Tapi ada aturannya orang kalau masuk ke Mekah harus dalam keadaan ihram kan gitu ya. Walaupun memang waktu itu belum ada aturan haji, tapi memang di mana-mana tuh orang dari sejak zamannya Nabi Ibrahim masuk Mekah tuh hal pertama yang dilakukan adalah tawaf. Sampai ibadah haji pun, ibadah umroh pun sampai sekarang seperti itu. Ada yang namanya tawaf kudum. Tawaf awal kali masuk ke Mekah. Sebagaimana kalau keluar dari Mekah, hal terakhir yang dilakukan juga tawaf. Namanya tawaf wada. Nah itu aturan dari sejak zaman dulu. Orang masuk Mekah ya tawaf dulu gitu. Jadi dia bilang, ya udah deh ikut aturannya Allah. Saya masuk Mekah tawaf dulu aja. Abis dari tawaf baru deh saya mau cari-cari Nabi Muhammad di mana. Tawaflah dia. Tawaf satu putaran. Ingat, ya Allah, Allah baik benar. Saya udah tua begini diizinkan buat masuk Islam. Sebentar lagi diizinkan ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, senang benar. Ya Allah. Dia sambil mikir begitu, di saat tawaf dia bilang,
ya Karim. Kenceng. Ada orang di belakangnya nyaut dengan logat yang sama juga. Ya Karim, noleh dia. Gak seneng diikut-ikutin. Demen ya. Apalagi diikutinya logatnya sama, nadanya sama, noleh. Habis noleh dia maju lagi ke depan. Untung cakep. Yang di belakang cakep bener yang ngikutin dia itu. Untung cakep, kalau gak cakep udah saya marahin nih. Lanjut tawaf. Udah lagi enak-enak deh. Kebayang lagi gitu, Allah baik bener. Ya Karim, dia bilang. Yang di belakang nyaut lagi, ya Karim. Dia liatin lebih lama. Ini orang untung aja cakep. Habis itu, udahlah. Orang cakep memang dimaklumi. Keunggulan buat orang cakep ini ya. Urusan-urusan suka rada gampang. Katanya yang cakep. Karena saya enggak, jadinya saya cuma bisa cerita aja. Teman-teman saya ikut sekalian. Akhirnya dia pun konsentrasi lagi. Dia lupakan nih orang di belakangnya yang cakep ini tadi. Dia lanjutkan. Kali ini entah di tawaf yang kelima, entah di tawaf yang keenam, kembali hatinya berasa bergemuruh dengan rindu. Jadi dia pun kembali berkata, sesudah memahami Allah tuh emang baik bener mas. Ya Karim. Di belakangnya juga ya Karim. Dia noleh, kemudian dia bilang, saya udah gak tahan lagi. Apakah gara-gara saya ini orang kampung kelihatan gak berpendidikan? Saya datang dari kabilah jauh dari kampung pedalaman, karenanya kamu bisa mengolok-olok saya. Laula sobahat wajhik, andai tidak karena cakepnya kamu ini, lastakaitu ila habibi Muhammad, pasti kamu ini bakal saya adukan sama kekasih saya Nabi Muhammad. Yang di belakang senyum lebar, yang diajak ngobrol senyumnya lebar. Terus tanya, ama ta'rif nabiyyaka ya akhal Arab? Memangnya Bapak gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Jangan salah, saya memang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi saya ini beriman udah lama sama Nabi Muhammad. Dan jangan salah, saya memang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi hati ini bergemuruh rindu sama Nabi Muhammad. Kayak kita, rada mirip juga sih. Jangan salah, kita memang gak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tapi kita udah beriman sama Nabi Muhammad dari dulu, dari lahir. Waktu kita lahir gak dikasih tahu siapa nama bapak kita, udah dikasih tahu namanya Nabi Muhammad. Betul? Kita emang belum pernah lihat wajah Nabi Muhammad. Tapi kita udah tahu rasanya rindu sama Nabi Muhammad. Jadi dia pembelaan nih, bilang, emang saya gak pernah ketemu Nabi, tapi saya cinta sama Nabi. Orang itu senyumnya semakin lebar. Kemudian dia berkata, kalau begitu kenalkanlah Pak, saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tahu gitu dari tadi ya. Ini malah udah sempet dicemberutin. Dia bilang, ya Rasulullah, dipegang tangan Nabi Muhammad, dia ciumin tangan Nabi Muhammad bolak-balik.
Dipegang Nabi Muhammad, diusap-usap Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kangen saya kepadamu wahai Rasul. Kepengen nyampe di Madinah tapi udah gak kuat. Makanya saya tunggu engkau di Mekah sebab kampung saya dekatnya sama Mekah. Maafkan saya Rasul, nggak ketemu engkau dari dulu-dulu, bukan nggak kangen, bukan nggak rindu, tapi badan ini sudah tidak lagi mampu menanggung lelahnya perjalanan. Diciumin tangan Nabi Muhammad SAW bolak-balik. Nabi kemudian bilang sama dia, jangan Pak, jangan berlebihan sama saya. Tarik tangannya sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun. Jangan berlebihan sama saya. Saya ini hanyalah manusia yang diutus sama Allah untuk menyampaikan wahyu. Jangan kamu berlaku seperti ini kepada saya, seperti perlakuan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Malaikat Jibril turun. Bukan negur orang Arab ini, bukan negur Badui ini, bukan. Tapi yang ditegur justru Nabi Muhammad. Kamu salah Muhammad. Qad khussista bi khasa'is min indillah. Engkau justru adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga kalau ada orang salaman bolak-balik padamu itu pantas. Bahkan lebih dari itu pun pantas. Dan sampaikan kepada orang Arab ini, kepada orang Badui ini, pada orang tua ini, jangan dia tertipu dari kedermawanan Allah, sebab Allah maha berkuasa terhadap siapapun. Allah akan menghisab dia atas segala yang telah Allah berikan padanya. Nabi sampaikan, kata Allah, Bapak jangan tertipu sama kedermawanan Allah. Sebab Allah akan bisa menghisab Bapak. Dia bilang, apa sayuhasibuni Allah Ta'ala ya Rasulullah? Tunggu Rasul. Jadi maksudnya Allah tadi ngirim malaikat Jibril ngasih tahu saya bahwa saya akan dihisab gitu sama Allah. Saya akan ditanya-tanya sama Allah. Iya Pak, benar. Rasul, in hasabani Allah Ta'ala fa ana sa'uhasibullah. Tenang ya Rasulullah. Kalau saya sampai ditanya-tanya sama Allah, saya akan balik tanya-tanya sama Allah. Nabi balik nanya, Bapak maksudnya apa Pak mau menghisab Allah? Dia bilang, in hasabani Allah Ta'ala ala dhunubi. Rasul, kalau Allah mempertanyakan dosa-dosa saya akan mempertanyakan keluasan ampunannya kepada hamba-hambanya. Ini biarpun kampung tapi cerdas. Walaupun Allah menanyakan kepada saya tentang dosa-dosa saya akan bertanya kepada Allah, dan di mana ampunanmu ya Allah? Bukankah ampunanmu lebih luas daripada seluruh dosa-dosa saya? Bukankah kabarnya dosa-dosa meskipun sebesar apapun, seberat apapun dilempar ke dalam lautan ampunan Allah, hanya akan menjadi kalamami seperti buih-buih di dalam lautannya Allah Subhanahu wa taala. In hasabani Allah, jika Allah menghisab saya atas kesembronoan saya beribadah, atas kekurangan saya dalam segala macam hal, saya akan menghisab Allah Subhanahu wa taala atas luasnya kemakluman Allah Subhanahu wa taala. Allah kan maha maklum, maha afu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Allah maha memaklumi, Allah maha memaafkan. Kalau Allah menghisab saya atas kekikiran saya kok perhitungan mau ngasih orang,
Karena memang saya punya sedikit, tapi saya hitung-hitung kalau mau ngasih orang. Dia bilang, saya akan menghisab Allah atas kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nunduk. Nabi nangis. Iya ya. Ya Allah. Nabi nangis. Barangkali yang ditangisin sama Nabi saat itu, ya Allah, dosa-dosanya umat saya biarpun banyak, lemparkan ke dalam lautan ampunan-Mu. Benar nih ya Allah. Kalau memang Engkau akan menghisab umatku, aku akan mempertanyakan luasnya ampunan-Mu ya Allah. Nangis Nabi Muhammad. Nabi urusan dosa nangisnya kenceng. Kenapa coba? Nabi gak punya dosa, Nabi tahu itu. Tapi kalau urusan dosa-dosa Nabi Muhammad nangisnya kenceng. Yang dibayangin umatnya nih, para pendosa-pendosa yang gak berhenti-berhenti bikin dosa terus-terusan. Nabi nangis. Hatta btallat lihyatuh, kabarnya sampai basah jenggotnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun lagi. Kemudian bilang, ya Rasulullah, kali ini saya bawa pesan dari para malaikat langit. Mereka bilang jangan nangis wahai Rasul, sebab tangisanmu membuat seluruh malaikat di atas langit ikut menangis bersamamu. Jangan nangis wahai Rasulullah. Dan sampaikan kabar gembira dari Allah kepada bapak tua ini. Kata Allah bilang, kalau gitu aku gak jadi menghisap kamu, biar kamu gak menghisap aku. Kata Allah, aku tidak akan menghisapmu agar kamu tidak menghisapku. Dan sampaikan pula kabar gembira padanya. Innahu min rufaqaik fil jannah. Bapak tua itu kelak akan bersanding denganmu di surga Allah. Anta fi kulli jamilun wa jamalun ya muta'i qad tajallaita